Halo, shalom kepada semua kita. Welcome home. Welcome to BEM Life Church, a church that passionately to influence nation with love and life. Gereja yang begitu bersungguh-sungguh untuk mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan hidup. Welcome home kepada keluarga BM Life Church, kepada Anda juga yang sedang menyaksikan ibadah dalam talian bersama BM Life Church ini. Saya mau katakan welcome home. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan, kita dalam keadaan baik bersama dengan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Dan kita sudah masuk ke pertengahan tahun, masuk ke bulan yang ke-6 pada tahun 2020. Banyak yang kita lalui, banyak yang kita alami daripada Januari sampai Jun. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, haleluya. Nah saudara, dalam Tuhan, saya mau memberikan kita sedikit informasi maklumat dan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus maupun perjamuan suci Holy Communion pada pagi hari ini, yaitu setelah sesi pujian penyembahan pagi ini. Jadi mari kita sama persiapkan air Anda, cawan, tak kisahlah air kosong kah, air teh kah, Milo kah, sirap kah, asalkan air. Dan juga sediakan roti ataupun biskut apapun jenis untuk kita dalam sesi perjamuan kudus selepas sesi pujian penyembahan ini nanti. Amin. Nah, cukup untuk Anda sendiri dan keluarga Anda. Haleluya. Nah, dan juga saya mau mengalu-ngalukan kita yang pertama kali bersama dengan kita di dalam ibadah online BM Live Church. We welcome you to join us. Kami mengalukan Anda bersama dengan kita pada pagi hari ini. Jika tidak keberatan, mungkin Anda boleh kontak hubungi saya untuk untuk kita rindu untuk menghubungi Anda. Dan jika Anda di sekitar Miri, ya boleh cari dan jumpa saya. Dan kita mau menyambut Anda bersama dengan kita di dalam keluarga BM Live Church. Welcome home, welcome. Nah saudara, di dalam kebaktian ini juga saya mau mendorong kita, dan saya sungguh bersyukur karena sepanjang MCO PKP pandemic COVID-19 ini, di mana jemaat kita, Anda, keluarga BM Live Church yang tetap setia di dalam pemberian Anda, di dalam persepuluhan Anda. Saya sebagai pastor gembala sidang, saya sangat gembira dan saya sangat bersenang hati melihat bahwa Anda melihat hal ini sebagai satu ekspresi ataupun satu sikap Anda setia dalam memberi kepada Tuhan, memberi walaupun di dalam keadaan sukar, di dalam keadaan mungkin ada yang putus pekerjaan, mungkin gaji yang diturunkan, apapun yang terjadi pada waktu COVID-19 ini, saya bersyukur Anda tetap memberi. Dan saya mau menaikkan segala syukur ini kepada Anda dan tahniah kepada semua kita karena kita tetap setia. Sebagaimana seorang wanita yang memberikan 2 silingnya, memberikan seluruh apa yang dia ada, Tuhan Yesus memandangnya. Mari kita memberi segala apa yang kita ada kepada Tuhan. Mungkin bukan dari kelimpahan kita, tapi dari apa yang kita ada, saudara. Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Nah, saya bersyukur jemaat BM Live sangat sehat, sangat setia dalam memberi. Karena banyak kita melihat banyak gereja hamba Tuhan yang tidak dapat dibayar gaji karena gereja tidak ada ibadah,
dan tidak ada pendapatan dan gereja tidak mampu membayar pastor-pastor. Jadi saudara, mungkin Anda bukan dari gereja BM Live, dimanapun Anda beribadah sebelum ini, mari kita membawa persembahan, persepuluhan kita kembali kepada Tuhan untuk membantu kebajikan para pastor, membantu kebajikan dan keperluan gereja. Karena gereja masih perlu bayar bil, gereja masih perlu bayar sewa mungkin, dan juga pendapatan para pastor Anda. Mari kita sama-sama memberkati para pastor kita. Bukan saya minta untuk saya, tapi jika Anda dari gereja yang lain, Anda boleh pergi kepada pastor Anda sendiri. Untuk Jemaat BM Live, saya sangat bersyukur Anda tidak pernah berhenti dan tetap setia dalam hal memberi. Karena itu merupakan satu DNA kita, yaitu kemurahan hati, generosity, yaitu kita memberi karena kita digerakkan oleh belas kasihan Yesus. Kita memberi sebagai satu ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, dan selepas ini kita akan terus dalam pujian kita. Tapi sebelum itu mari saya membawa kita dalam doa. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Bapa, Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa kami yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang setia, Allah yang memberkati hidup kami. Dari kehidupan lahirnya kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam keadaan sukar ini Tuhan, mungkin ada saudara kami yang putus pekerjaan. Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Cukupkan segala keperluan mereka Bapa. Yang mungkin sedang dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Kiranya daripada ini mereka akan menjadi saksi bagi Kristus. Mereka menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, kami memberkati gereja-gereja yang ada pada pagi hari ini, yang mungkin yang sedang mengadakan kebaktian secara dalam talian, maupun gereja-gereja yang tidak berkesempatan untuk mengadakan kebaktian pada waktu pandemik COVID-19 ini. Bapa, Engkau berkati mereka, keperluan gereja Engkau taruhkan dalam hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap setia memberi, mereka tetap memberikan yang terbaik, membawa kembali persepuluhan, persembahan mereka kembali kepada gereja mereka, untuk memberkati para pastor, untuk memberkati gereja, keperluan-keperluan gereja. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang memberkati hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan Tuhan. Baik pujian, perjamuan kudus, suci dan firman Tuhan. Biarlah daripada ibadah pada pagi hari ini kami diberkati. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami penerobosan. Kami mengalami pembaruan di dalam kehidupan kami. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, dan persekutuan kami dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya hidup kami, serahkan seluruhnya ibadah kami, serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, menolong kami, memelihara kami. Karena kami hanya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Amin, haleluya. Berikan tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Ayo mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Haleluya. Allah kita sangat baik, amin. God is good all the time. Tersedia
bersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan sempurna dalamku. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Wow, anugerah-Mu Yesus sempurna dalamku. Haleluya ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Bentuk kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh,
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jesus, Haleluya, mari sekali lagi kita berikan tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Sungguh benar karena kita memiliki Allah yang setia. Kita diberkati dalam hidup kita. Amin saudara. Nah sekarang kita akan menghadap meja perjamuan kudus Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, jiwa dan roh kita di dalam Tuhan. Nah saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya mau membacakan firman Tuhan untuk kita sedikit. Oke, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Oke, ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-34. Oke, ini merupakan satu ajaran tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Oke, nah saya bacakan untuk kita. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman
atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Nah, saudara, ini merupakan teguran, nasihat, ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus berkenaan tentang perjamuan kudus. Nah, di dalam gereja BEM, di mana kita mengadakan perjamuan kudus ini sekali sebulan, yaitu seringkali kita mengadakannya yaitu pada minggu yang pertama setiap bulan. Mungkin yang ada yang tidak mengadakannya pada minggu pertama karena ada hal-hal yang tertentu. Tapi yang penting adalah sekali sebulan kita mengadakannya. Nah, saudara, perjamuan kudus ini merupakan satu sikap, satu hal yang kita lakukan bukan hanya untuk melakukannya karena itu merupakan upacara agama kita, tetapi itu merupakan satu sikap di mana firman Tuhan katakan setiap kali, ayat 26, kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini menjadi, dan Tuhan katakan, untuk memperingati aku. Menjadi peringatan akan aku. Ini merupakan satu perjamuan di mana kita menikmati air dan roti ini menjadi satu peringatan kepada kita bahwa Yesus yang telah disalibkan sanggup mati bagi kita semua, menebus hidup kita daripada hukuman kekal. Keselamatan yang Tuhan janjikan, keselamatan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Dan kita melakukannya ini, saudara, untuk mengingat kembali sebagai peringatan kepada kita bahwa Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, air merupakan lambang bagi darah Yesus yang tercurah. Roti ataupun biskut melambangkan tubuhnya yang diseksa bagi kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita menikmati perjamuan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar Tuhan kami mau menghadap meja perjamuan suci-Mu. Tuhan, bela ini menjadi satu peringatan akan apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terseksa di atas kayu salib bagi kami manusia. Engkau melakukannya karena kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami menikmati kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil roti kita pada pagi hari ini, saudara. Persiapkan roti kita. Oke. Saya bacakan ayat firman Tuhan untuk kita dahulu, 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti kita. Mari kita sama mengangkat cawan kita. Ayat ke-25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu yang begitu besar yang kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Keselamatan dan janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami. Apa yang telah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib telah memberikan kami kemenangan, keselamatan, dan memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan ini dengan sikap doa, karena Tuhan adalah harapan di dalam kehidupan kita.
Shalom, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di kebaktian online kita, gereja kita, BM Life Church. Saya hanya ingin katakan ini kepada kita semua, welcome home! Dimanapun kita berada, Anda tetap di home kita bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Dan sebelum meneruskan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai wakil bagi kepimpinan gereja kita kepada saudara kita, Pastor Raymond, yang telah melayani kita sepanjang minggu lewat khotbah online kita, yang dia telah persiapkan sepanjang PKP ini. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati dan menyertai pelayanan beliau. Juga saya mengucapkan terima kasih bagi Pastor Wilidi juga yang telah membantu kita lewat firman Tuhan. Dan saya percaya dia akan terus Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Dan Tuhan pada saat ini kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada tim media kita lewat BM Life Church ini, di mana telah berusaha melayani kita lewat pujian sembah dalam beberapa minggu yang telah lalu sepanjang PKP ini. Saya melihat usaha mereka sungguh kuat dan mereka sangat bersatu dalam seluruh persiapan yang ada. Dan saya berdoa kiranya Tuhan juga terus memberkati kalian semua. Dan tidak lupa saya katakan terima kasih dan ucapan syukur saya kepada seluruh jemaat kita, di keluarga kita, di BM Life ini, yang telah setia bersama dengan kita dalam seluruh minggu-minggu yang telah lalu. Hingga pada saat ini kita terus menikmati kasih Tuhan. Dan juga berterima kasih atas setiap jemaat kita yang terus mendukung pelayanan gereja Tuhan di tempat ini melalui persepuluhan dan pemberian kasih kita. Dan saya melihat kebaikan Tuhan menyertai setiap pribadi kita hingga pada hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati semua. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita belajar lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan bersukacita karena Tuhan yang telah memberi kami nafas kehidupan yang baru. Pada pagi hari ini kami dapat bersama untuk menikmati firman Tuhan. Bahkan juga kami berkesempatan untuk terus memuji memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami semua. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus menyertai kami dimanapun kami berada. Bahkan di rumah masing-masing, dimanapun kami ada, Tuhan akan terus melayani setiap kami lewat Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan siri khotbah kita yang bertemakan Build My Life in Christ, membangun hidup di dalam Kristus. Dan kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan ini. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari teks yang baru daripada teks Lukas 13. Minggu lepas kita sudah melihat daripada Lukas 12, kita belajar akan ketaatan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar daripada Lukas 13. Yang saya bawa satu tema kepada kita, yaitu membangun hidup dalam kerajaan Allah, yaitu build our life in Christ's kingdom. Dan kita akan melihat dan belajar dari Lukas 13 ini. Daripada kisah ini merupakan perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Di bahagian ini mengkhususkan peringatan Yesus kepada pengikutnya dan juga murid-muridnya. Karena sebelumnya ini, melalui Injil Lukas ini, Dr. Lukas sendiri telah menceritakan bagaimana Yesus telah memperkenalkan kepada semua yang mendengarnya tentang kerajaan Allah, yaitu kehidupan di dalam Yesus itu sendiri. Rentetan cerita ini kita dapat lihat dari Lukas 4 ayat 14 sehingga 15,
di mana Yesus kembali ke Galilea untuk mula mengajar agar orang menerima kerajaan Allah. Kemudian dalam Lukas 4 ayat 16 hingga 30, Yesus juga menunjukkan buah melalui teladan dirinya kepada orang. Seterusnya kita lihat dalam Lukas 4 ayat 31 hingga 41, bagaimana Yesus menunjukkan kasih dengan menyelamatkan jiwa orang melalui bahkan dengan kuasanya. Dan yang terakhir lewat Lukas 5, kita lihat Yesus mulai mempengaruhi pribadi untuk menjadi pengikutnya dan untuk dimuridkan. Dan itu sangat penting bagi kita jemaat Tuhan, untuk kita harus diperingatkan dengan ataupun akan kerajaan Allah, agar kita dapat terus membangun hidup kita di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca daripada Lukas 13. Seperti biasa, sebelum kita baca, saya mau kita ambil Alkitab kita, buku Alkitab kita, karena seperti biasa, pastor akan ingatkan kita, supaya kita tidak lari fokus kita ambil masa untuk membaca firman Tuhan yang kita mau pelajari bersama. Oke, sedia dengan Alkitab Anda? Mari kita buka Lukas 13 ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima dahulu. Firman Tuhan berbunyi, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kukatakan kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Daripada bahagian firman Tuhan ini, perkara yang pertama kita lihat untuk membangun hidup kita di dalam kerajaan Allah adalah untuk terus diperingatkan akan panggilan pertobatan. Katakan pagi rekan kita, panggilan pertobatan. Di bahagian ini diceritakan beberapa orang yang menanyakan perbandingan akan sesuatu kepada Yesus. Dan saya percaya pertanyaan mereka inilah yang coba mencari adanya perbandingan di antara diri mereka dan orang lain. Ada dua kisah ataupun dua perbandingan yang Yesus jelaskan kepada mereka. Yang pertama, kisah orang Galilea ini. Kenapa? Karena golongan ini dilihat sepertinya telah dikompromikan dengan apa yang Pilatus telah lakukan atas mereka. Ianya menjadikan mereka salah dari pandangan orang. Tetapi Yesus tekankan bahwa pertobatan setiap pribadi itu yang sangat penting. Dan juga melalui kisah 18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam juga Yesus kaitkan. Karena pada masa ini, kejadian yang menimpa seseorang seperti ini dianggap tulah bagi mereka. Jadi adanya sesuatu yang mereka perlu lakukan jika kena tulah itu. Tetapi sekali lagi Yesus tekankan bahwa pertobatan pribadi itu yang sangat penting. Melihat daripada bahagian ini, kata bertobat dalam bahasa asalnya merujuk kepada metanoia, yang membawa maksud to change one's mind or purpose. Untuk mengubah pikiran dan mengubah cara fikir ke arah yang benar. Kita lihat apa yang Yesus rindukan kepada pribadi kita atau diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sesungguhnya?
Apa pertobatan yang sesungguhnya? Yaitu menerima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan meninggalkan hidup kita yang sia-sia, maka kita akan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Sebab apabila kita menerima Dia di dalam hidup kita, ianya menyatakan kita mempercayai Dia dan mau hidup menurut pimpinannya. Saya percaya setiap masa, bahkan minggu, melalui firman Tuhan, kita melihat dan mengalami pertobatan itu saat kita menyadari apa yang disampaikan firman Tuhan itu benar. Dan di sanalah terjadi perubahan dalam pikiran kita ke arah yang benar. Disitulah pertobatan terjadi di dalam hidup kita. Dan panggilan pertobatan ini tidak memilih sesiapa atau apapun latar belakangnya. Hanya saat kita mau menerima Yesus di dalam hidup kita, kita akan mengalami perubahan itu dalam pribadi kita. Tiada juga keperluannya untuk terus-menerus membandingkan pembenaran diri kita dengan orang lain. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kita bertanggung jawab atas keselamatan kita sendiri di hadapan Tuhan. Sebab itu sangat penting untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Saya rindu katakan ini kepada kita. Saat kita semakin mendekat kepada Tuhan, saat kita semakin mendalami hidup kita bersama dengan Tuhan, baik melalui firman-Nya, baik melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, kita akan melihat bagaimana kita semakin jatuh cinta kepada Yesus. Karena saya percaya saat kita semakin jatuh cinta kepada Yesus, kita akan semakin jatuh keluar daripada hidup kita yang sia-sia. Jadi di akhir sesi ini nanti saya juga rindu untuk membawa kita bersama untuk memimpin saudara, sekiranya kita pada saat ini ambil komitmen kita untuk menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk menyatakan tobatan kita kepada Tuhan dan kembali bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Katakan pada keluarga kita, kiri kanan kita, rakan kita, Tuhan memanggil kita untuk bertobat kepada Dia. Haleluya. Seterusnya kita lihat daripada Lukas 13 ayat yang ke-6 sehingga 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Dalam bahagian firman Tuhan ini kita melihat perkara yang kedua. Untuk kita lihat, untuk membangun hidup kita di dalam kerajaan Allah, kita terus diperingatkan panggilan untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah-buah roh sesuai dengan pertobatan kita. Galatia 5 ayat 16 hingga 26 jelas mengatakan apa itu buah yang dihasilkan. Ianya berbicara tidak menuruti keinginan daging kita yang berlawanan dengan keinginan roh. Adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ianya juga berbicara sentiasa hidup dipimpin oleh roh, tidak gila hormat, tidak saling menentang, dan tidak saling mendengki.
Dan dari perumpamaan yang Yesus nyatakan di sini, kita melihat bahwa kedua jenis pokok ini berbeza, tidak sama. Tetapi mereka hidup di satu tanah ataupun di satu kebun yang sama. Sama untuk kita lihat bahwa Yesus memanggil semua orang, sesiapa saja untuk bertobat dan untuk masuk dalam kerajaannya. Dan Yesus mau melihat buah yang terhasil dari pertobatan itu. Dari bahagian ini saya suka bila Tuhan kebun itu katakan dia akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Ini membawa saya mengingat akan nasihat seorang rekan sepelayanan mengenai bercocok tanam ini. Ketika dia ajar saya untuk tanam pokok pisang, dia tidak mengalahkan saya mencabut pucuk yang baru tumbuh itu dan ditanam tempat lain. Karena itu kebanyakan praktik yang dilakukan pada masa ini ataupun sebelum-sebelumnya. Banyak orang bila satu pokok itu sudah bertumbuh, dia akan ada benih pucuk di bawahnya. Dan pada pikiran orang, mungkin ini sebab pisang tidak akan berbuah 2 kali, jadi hanya yang benih dia ini, pucuk ini akan bertumbuh. Jadi banyak orang akan cabut dan tanamnya tempat lain. Tetapi dia mengajar saya supaya terus memupukkan tanah di sekelilingnya di bawah itu tanpa memindahkan pucuk-pucuk itu. Dan di sana kita melihat bagaimana ianya akan bertumbuh dan berbuah dan ia memudahkan kerja ataupun memudahkan kita juga. Dan saya melihat ini ada kebenarannya. Karena tanah itu diperlukan untuk dipupuk di atas pokok itu, karenanya akan membantu pokok itu menghasilkan nutrien yang secukupnya untuk terus bertumbuh dan berbuah. Dan tidak jauh bezanya dengan kita. Kita memerlukan firman Tuhan untuk terus bertumbuh dan berbuah. Sebab itu saya terus tekankan, sangat penting untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada firman-Nya setiap hari, setiap masa. Ambil masa untuk bersama dengan keluarga kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena saya rindu mengatakan saat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, saat itu kita akan semakin jatuh keluar daripada hidup kita yang sia-sia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah menghasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan kita? Saya suka melihatnya begini. Setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap masa, kita mengambil masa membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pasti ada roh Tuhan yang menegur kita, yang mengatakan apa yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam sikap kita, dalam kelakuan kita, dalam respon kita, dan sebagainya. Dan saat kita sadar kita perlu berubah, kita akan ubah pikiran kita, dan itulah pertobatan yang terjadi dalam hidup kita. Dan apabila kita bertindak untuk mengubahnya, disitulah buah yang baik itu dihasilkan. Kalau hari ini kita mendengar bahwa kita perlu menerima Yesus di dalam hidup kita, meninggalkan kehidupan kita yang sia-sia, meninggalkan hidup kita yang jahat, kita kembali kepada Tuhan, kita respon untuk kembali kepada Dia. Itu tanda pertobatan kita. Dan kita lihat bagaimana saat kita menerima Dia dalam hidup kita, kita hidup taat sesuai dengan pimpinannya. Itulah buah yang terhasil dari kita yang Tuhan rindukan kepada kita. Dan kalau hari ini ataupun pada masa akan datang kita belajarkan firman Tuhan, kita ditegurkan firman Tuhan ini. Contohnya kita tegur supaya kita tidak berbohong dalam hidup kita. Kita mulai untuk mengubahnya. Kita tidak lagi mau berbohong dan kita terus berlaku jujur dalam hidup kita. Itulah buah yang kita hasilkan lewat pertobatan itu. Amin, saudara. Katakan pagi rekan kita, keluarga kita,
Panggilan kita adalah untuk menghasilkan buah. Amen. Baik, seterusnya kita lihat daripada Lukas 13 ayat yang 10 sehingga 17. Berbunyi, pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi ketika kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Karena ia adalah keturunan Abraham." Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya berasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Perkara yang ketiga kita lihat untuk membangun hidup kita di dalam Kristus adalah kita terus diperingatkan akan panggilan untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Kita dapat membaca bahwa di bahagian ini Yesus lebih mau kasih karunia-Nya dinikmati oleh semua orang. Dia tidak mahu seorang pun terlepas dari menikmati kasih. Dari bahagian ini saya melihat bahwa kedua pihak ini menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih karunia-Nya Tuhan. Pertama, si perempuan yang mengalami kesembuhan ini. Dan yang kedua, si kepala rumah ibadat ini kena melepaskan hewannya untuk menikmati hari Sabat itu sendiri. Karena mengikut praktis mereka, mengikut apa yang mereka hidupi, pada hari Sabat mereka langsung sebenarnya tidak boleh melakukan apa-apa. Mereka hanya duduk, berehat di rumah. Tetapi apa yang orang ini lakukan, mereka bekerja. Walaupun pada dasarnya mereka tidak bekerja, tapi mereka melakukan sesuatu untuk melepaskan apa yang harus dilakukan oleh lembu ataupun keledainya. Kasih karunia Yesus tidak dapat dihalangi oleh protokol-protokol atau sistem-sistem hidup kita. Karena kasih karunia Yesus untuk semua orang. Dan kasih karunia Tuhan harus dinyatakan kepada orang di sekeliling kita. Marilah kita terus menyatakan kasih karunia Tuhan lewat kehidupan kita kepada orang di sekeliling kita. Mungkin sampai ada masa kita berkata bahwa dia tidak layak menerima kasih. Tetapi jangan lupa, kita juga tidak layak. Tetapi Tuhan yang telah melayakkan kita. Oleh itu, peganglah terus kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, kita lihat ini sebagai perkara yang terakhir daripada Lukas 13 ayat 18 sehingga 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamirnya seluruhnya.
Perkara terakhir yang kita lihat untuk membangun hidup kita di dalam kerajaan Allah adalah peringatan kepada kita bahwa panggilan kita untuk mempengaruhi sekitar dan dunia. Dari perumpamaan Yesus ini, dia berbicara mengenai biji sesawi yang kecil. Yang mungkin pada dasarnya, pada awalnya kita lihat tidak ada apa-apa. Tetapi dapat menjadi tempat bagi burung-burung yang bertelur dan burung itu membesar. Yesus juga menyatakan bagaimana ragi yang mempengaruhi seluruh adonan yang ada itu. Dan saya melihat ini sebagai gambaran bagaimana benih yang kita mula dari pertobatan yang kecil itu akan membawa kepada impak yang besar dalam hidup pribadi kita, bahkan sekitar kita. Inilah kita di gereja kita BEM Life Church. Kita dipanggil untuk mempengaruhi bangsa-bangsa dengan kasih dan kehidupan. Setiap minggu kita sungguh konsisten belajar terus akan firman Tuhan yang hidup. Dan saya percaya setiap kali kita belajar, setiap kali itu kita dibentuk, kita diubah, kita diteguhkan dalam iman kita. Mungkin pada saat ini kita melihatnya sebagai sesuatu yang kecil saja, yang biasa-biasa saja, yang mungkin tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi percayalah, saat kita terus hidup sesuai dengan firman-Nya, saat kita terus bersama-sama dengan keluarga kita yang lain mendalami firman Tuhan, di saat itulah kita akan dibentuk terus lewat firman-Nya. Dan saya pasti kita akan menghasilkan buah yang akan memberkati ramai orang. Amin, saudara-saudara. Dan hari ini kita sangat bersyukur karena apa yang disampaikan melalui Lukas 13 ini sangat tersusun. Yesus mau kita mengenal kerajaan Allah itu dan membawa kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Dan sebagai penutup, mari kita terus belajar untuk mengenal kerajaan Allah ini dalam hidup kita. Agar kita mengenal akan panggilan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Akan kita terus diingatkan lewat firman Tuhan setiap masa, setiap hari. Terus kita ingatkan bagi pribadi kita, akan diri kita, keluarga kita. Panggilan kita untuk terus bertobat dalam hidup kita. Panggilan kita untuk terus menghasilkan buah lewat hidup kita. Dan panggilan kita untuk terus menyatakan kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, kita dipanggil juga untuk mempengaruhi dunia dan sekitarnya. Dan saya percaya saat kita terus mendalami firman Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, setiap hari kita akan terus semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dan saat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan, kita akan semakin jatuh keluar daripada hidup kita yang sia-sia. Dan pada hari ini, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, saya juga ingin mendorong, bahkan membawa jemaat Tuhan. Mungkin ada pribadi yang mendengar kita baru pertama kali bersama lewat online service ini. Kalau pada saat ini Anda mendengar dalam hati kecil Anda, Tuhan memanggil Anda untuk kembali kepada Dia, saya ingin pimpin Anda dalam doa untuk datang kepada Tuhan. Kalau Anda ada di sana bersama-sama dengan saya, katakan doa ini. Bahkan mungkin dalam hati Anda sekalipun bersama dengan saya. Bapa di sorga, saya mengucap syukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, saya ingin menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena saya mengakui bahwa Engkau Allah yang hidup, yang telah mati di atas kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga untuk membebaskan saya daripada dosa-dosa saya. Nah, saya akui saya manusia yang tidak layak di hadapan Engkau, manusia yang berdosa, tetapi Engkau mengasihi saya melebihi apapun di dalam dunia ini. Dan pada saat pagi hari ini, saya ingin mengambil komitmen ini untuk berjalan bersama dengan Engkau dalam hidup ini.
Pimpin dan tolong saya Tuhan, sertai dalam setiap langkah saya. Saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Haleluya saudara. Sekiranya saudara telah menyatakan doa itu, kami rindu untuk terus melayani saudara. Kalau Anda ada bersama dengan kita di live chat ini, Anda boleh tinggalkan email ataupun nomor phone Anda untuk kita terus layani Anda. Ataupun Anda boleh tinggalkan di dalam komen di dalam YouTube channel kita untuk menyatakan bagaimana kami boleh berhubung dengan saudara, dan kami pasti Anda akan dihubungi. Dan juga sebelum kita akhir tempat ini ataupun mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita ingin supaya Tuhan akan terus menyertai kita sepanjang minggu dan hari yang mendatang ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari bersama. Untuk kami terus mengenal akan kerajaan-Mu, panggilan-Mu dalam hidup setiap pribadi kami. Untuk kami terus datang mendekat kepada Engkau dalam seluruh hidup kami. Dan kami berdoa kiranya firman Tuhan akan terus membentuk kami. Firman Tuhan akan terus meneguhkan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Dan pada pagi hari ini kami berdoa kiranya setiap jemaat Tuhan akan terus diberkati, akan terus dikuatkan dalam perjalanan iman kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau juga telah memimpin kami bersama di hari-hari yang telah lalu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau akan bersama dengan kami pada hari-hari yang mendatang, minggu yang mendatang ini ya Bapa di surga. Engkau menyertai, membungkusi kami dengan kuat kuasa Tuhan. Baik yang bekerja, baik yang tinggal di rumah sekalipun, kami berdoa perlindungan, penyertaan Tuhan ada atas setiap pribadi kami. Dan kami menikmati kasih-Nya Tuhan, kami menikmati suasana surgawi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, dan di kesempatan ini kami ingin terus berdoa bagi rakan kami, keluarga kami, mungkin ada pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kami yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan karena mungkin telah kehilangan pekerjaan di masa ataupun di musim PKP ini. Kami berdoa dimanapun setiap pribadi ini ada, kami berdoa Tuhan akan terus buka jalan, bahkan memberkati setiap anak-anak Tuhan ini, agar mereka akan terus memiliki satu peluang yang ada untuk meneruskan pekerjaan, bahkan usaha yang dapat Tuhan beri bagi mereka semua. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Dan Tuhan juga pada saat pagi hari ini kami berdoa, mungkin ada di antara keluarga kami, ibu bapa kami, rakan-rakan kami yang ada lewat keluarga kami di sini yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Dimanapun keadaan yang sakit itu Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang setia, yang akan memberi kesembuhan bagi setiap pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kesembuhan terjadi dimanapun sakit yang mereka alami pada saat ini. Karena mereka percaya Engkau Allah yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi setiap tim yang ada. Tuhan akan terus melayani, bahkan memberkati seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami hanya ingin berdoa kiranya kasih Allah, kasih Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai semua, bahkan seluruh jemaat Tuhan sampai Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Jumpa Anda di kebaktian kita yang seterusnya pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Haleluya. Allah kita sangat baik. Amin. God is good all the time. Yeah, 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 yeah. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati
God.